Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai limit ya. Jadi di video yang sebelumnya bisa cek di kolom deskripsi. Nah, itu kita sudah belajar ya bagaimana definisi dari limit itu muncul. Kita lihat dari ini ya, perubahannya ya. Nah, terus kita juga sudah sempat menyinggung kalau turunan dari di situ kan ada x kuadrat ya, turunannya jadi 2x. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, itu sudah dipelajari ya, dan beberapa fungsi yang khusus itu memang sudah ada formulanya untuk mencarinya. Jadi tidak perlu lagi kembali ke definisi limitnya lagi. Jadi kita bisa langsung menggunakan dan kita tidak perlu kembali lagi ke situ karena ya jauh lebih praktis, lebih mudah ya. Oke, langsung saja. Pertama, kita punya turunan fungsi pangkat, seperti yang sudah ya diketahui ya. Y sama dengan ini. Y sama dengan x pangkat n, turunannya ini jadi n-nya, jadi pangkatnya turun, ya kan? Terus ini dikurang 1 kan, jadi n dikali x pangkat n kurang 1. Contohnya, kalau di sini kan berarti kan x-nya pangkat 0 kan. Nah, 0-nya turun ya berarti nanti kali jadi 0 ya. Terus kalau y sama dengan x pangkat 5, 5-nya turun. Kan jadi 5 di sini, pangkatnya kurang 1. Nah, itu juga berlaku ketika pangkatnya adalah pecahan. Jadi, x akar pangkat 4 dari x itu kan maksudnya x pangkat 1/4. Nah, 1/4-nya ini turun, kita punya di sini 1/4, ini dikurang 1 pangkatnya. Berarti jadi 1/4 x pangkat negatif 3/4. Atau kita juga bisa menuliskan ini sama dengan, ini ya yang, berarti kita punya 1/4 akar pangkat 4 dari x pangkat 3 ya. Dan karena di sini negatif, berarti kita punya ini 1/4 ya. Berarti kan, nah ini 1/4-nya bisa di sini. Kalau negatif itu kan, pangkat negatif itu kan jadi dibalik ya. Yang awalnya di pembilang jadi pekut. Nah, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Tidak perlu sulit ya. Oke. Selanjutnya, kita juga punya turunan fungsi logaritma. Kalau misalkan kita punya y-nya seperti ini, pakai log ya, ada lognya di situ. Dan ya otomatis a-nya harus lebih dari 0, dan a-nya tidak sama dengan 1. Dan kalau log kan berarti ya otomatis ya x-nya juga harus lebih dari 0 ya. Nah, kita punya dy per dx-nya sama dengan ini ya, 1/x kan a. Dan kalau a-nya sama dengan e, jadi ln ini maksudnya itu sebenarnya ini, a-nya ini kita ganti dengan e kan. Jadi ya, itu definisi dari ln ya ini ya. Nah, dy per dx-nya, karena dia sama dengan 1/x ln a, ya kan. Di sini, ln e, jadi e pangkat berapa sama dengan e kan. Berarti kan 1 kan. Berarti kita peroleh ini kan sama dengan 1 nanti jadinya. Maka dari itu kalau kita punya ln x, turunannya jadi 1/x. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya y sama dengan ini, ya tinggal dipakai saja for. Ya kan? Nah, ini semua sebenarnya seperti yang di depan tadi, terus yang di sini, itu juga didapat dari ini ya, dari definisi yang menggunakan limit tadi. Tapi kan, ya sekali lagi kan, jauh lebih cepat dan lebih nyaman kalau misalkan kita hanya membutuhkan untuk menurunkan saja menggunakan ini tadi. Nah, bagaimana dengan sesuatu pangkat kan atau eksponen ya? Jadi kalau misal kita punya a-nya lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, y-nya kita ambil a pangkat x, turunannya jadi ini a pangkat x kali ln a. Dengan ln-nya tadi ini ya, ln ya. Ini ya, ln x-nya itu definisinya log x ya di situ. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya y sama dengan 5 pangkat x, ya kan? Turunannya jadi apa?
Kan berarti sama saja A-nya diganti 5 kan. Ini juga diganti 5 kan. Berarti kita punya 5 pangkat X ln. Tidak sulit kan? Nah, di sini ada beberapa sifat dari turunan. Jadi kalau kita kalikan di sini dengan satu bilangan ya, bilangan real, dikalikan dengan fx, yaitu sama dengan seperti K-nya ini bisa keluar, dikali turunannya fx. Maka dari itu kita punya D ini ya, D per dx dari 2x, kan sama saja 2 dikali dx per dx kan, berarti kan kita punya 2 kan. Oke, di situ. Atau kalau misalkan kita ganti di sini jadi 2x kuadrat, kan di sini sama saja ini kan. Nah, ini sama dengan 2, turunannya dari x kuadrat kan jadi 2x pangkat 1 kan, berarti jadi kita punya 4x. Nah, itu alasannya kenapa kok langsung ini seperti dikalikan kan, karena kita punya sifat ini ya. Nah, selanjutnya kita punya turunan dari jumlahan atau pengurangan, itu sama saja ya, masing-masing diturunkan dulu baru dijumlah atau dikurang ya, tergantung apa yang diinginkan ya, mau plus atau minus ya. Jadi notasi plus minus ini maksudnya kalau ini plus ya dia berlaku, kalau ini negatif ini juga berlaku. Nah, kalau yang perkalian ini sedikit berbeda. Jadi bukan masing-masing diturunkan terus dikali, tapi jadi ini ya, yang pertama fx dikali turunan yang kedua ditambah yang kedua dikali turunan yang pertama ya kan. Kalau dulu saya ya paling mudah ini sih, jadi ini ya, x aksen y ditambah x y aksen ya, ini turunan dari x y. Nah, ini turunan terhadap apa ya, terserah yang tergantung dari konteksnya ya. Jadi itu, atau biasanya menggunakan UV ya. Kalau menggunakan UV ya sama saja kan, ya kan. Beberapa literatur kan biasanya menggunakan UV kan. Jadi U aksen V ditambah UV aksen kan. Itu turunan dari U kali V. Nah, UV-nya apa ya? Kalau kita lihat konteksnya di sini ya, berarti dia suatu fungsi terhadap X ya. Nah, bagaimana dengan turunannya? Ini juga sudah familiar kan? Turunan yang pembilang dikali penyebut dikurang dengan pembilang kali turunan penyebut dibagi dengan yang penyebut dikuadratkan. Tapi lagi-lagi karena kita punya pecahan seperti ini, penyebutnya itu tidak boleh 0. Jadi kalau UV pakai UV tadi, nah jadi U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Itu kalau misalkan fx-nya kita ganti U, gx-nya kita ganti V ya. Ini daripada harus ada xx-nya itu kan sebenarnya lebih mudah kalau pakai UV ya. Jadi yang perkalian jadi U aksen V plus UV aksen, terus yang pembagian jadi U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Dan jangan sampai terbalik ya UV-nya ya di situ ya. U-nya itu yang di pembilang, V-nya itu yang di penyebut. Nah, contohnya kalau kita punya ini Y sama dengan 2X pangkat 3, berarti kan 3-nya turun. Nah, ini ada 2 kali 3 jadi 6, pangkatnya dikurang 1, 2. Pangkatnya ya di situ ya. Jadi 6x kuadrat itu turunan dari 2x pangkat 3 terhadap x. Nah, kalau Y sama dengan ini 3x dikurang x kuadrat, turunannya berarti kan ini ya seperti tadi, ini kan sama saja pangkat 1 kan. Jadi kita punya ini hanya 3, terus di sini 2-nya turun, pangkatnya kurang 1 kan. Jadi 3 dikurang 2x. Terus kalau perkalian di sini, nah kita punya ya U aksen V ditambah UV aksen. Berarti U aksennya turunan ini kan 3,
kita kalikan V, V-nya tetap ya ini. Ditambah U V aksen, berarti kan ini ke sini, turunan ini kan negatif 2. Nah, kita peroleh hasil akhirnya jadi negatif 12X plus 1. Atau kalau tidak percaya, kita juga bisa mengalihkan dulu ya. Berarti kan Y sama dengan ini ya. Ini dikalikan, kan berarti kita punya 3X dikurang 6X kuadrat, ya kan? Ditambah 1 dikurang 2X. Ini cara lain kalau misalkan tidak yakin, tapi ya untuk apa tidak yakin kan sebenarnya kan. Di sini kita punya ini kan 3. Ini dy per dx-nya ya. Jadi dy per dx-nya kita punya di sini ini 3. Di sini kita punya 12x. Terus ini kan negatif 2 kan, berarti jadi negatif 12x dikurang tambah 1. Kan sama kan ini. Jadi yang ini dan juga ini kan. Jadi kita bisa mengalihkan dulu baru diturunkan atau ya pakai aturan turunan tadi. Nah, tapi kalau yang di pembagian ya kita pakai saja yang aturan turunnya tadi. Jadi ini kan jadi U-nya, ini V-nya. Kan jadi U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya kan 3, ini V-nya kan, dikurang U-nya ini kan U ya. Jadi ini U-nya, V aksennya negatif 2, dibagi V kuadrat kan ini. Jadi kalau kita sederhanakan jadi 1/1 dikurang 2X dikuadratkan. Nah, contoh kalau misalkan kita punya ini ya, total cost atau TC untuk memproduksi Q unit, misalkan kita punya fungsinya seperti ini. Nah, marginal cost-nya itu turunan pertama dari total cost terhadap Q ya di sini ya. Jadi kita punya apa? Ya turunannya ini jadi apa? 3-nya turun kan jadi 3 kali 1/6 kan jadi setengah. Pangkatnya dikurangi 1. Ya kan? Jadi ini kuadrat dikurang ini 10 ya. Kalau kita gambarkan Y sama dengan ini. Jadi ini yang TC-nya ya. Ini TC-nya, grafiknya kan terhadap Q kan. Jadi kita punya Y per dx-nya yang bawah ini. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas di video yang lain. Karena setelah ini kan juga perlu untuk memahami fungsi-fungsi tertentu itu bagaimana cara menurunkannya. Kalau yang ini tadi itu kan sebagian besar masih yang sederhana. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.